Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Titi. Kali ini kakak akan menjelaskan cara menghitung penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sebelum masuk ke materi, adik-adik jangan lupa ya pencet subscribe dan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video dari kakak. Nah, sebelum itu kakak mau jelaskan dulu langkah-langkah mengerjakan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Adik-adik perhatikan, langkah yang pertama, adik-adik harus pastikan ya penyebutnya itu sudah sama. Kalau belum sama, berarti harus disamakan dulu. Nah, yang kedua, setelah penyebut sama, adik-adik tinggal jumlahkan atau kurangkan pembilangnya. Nah, yang ketiga, hasil akhirnya sederhanakan ya jika diminta jawaban yang paling sederhana. Kita langsung ke contoh soal ya. Contoh yang pertama yaitu tentang penjumlahan pecahan. Kakak punya 3 soal. Soal yang pertama, kedua, dan ketiga. Nomor 1, 2/8 ditambah 4/8. Adik-adik perhatikan, penyebutnya itu sudah sama ya, yaitu sama-sama 8. Nah, karena sudah sama, berarti tinggal kita hitung pembilangnya, yaitu 2 ditambah 4. Nah, untuk penyebutnya tidak perlu kita hitung, berarti 2 ditambah 4 hasilnya yaitu 6/8. 6/8 dapat kita sederhanakan lagi ya, sama-sama kita bagi 2. Atas bagi 2, bawah dibagi 2, sehingga hasilnya menjadi 3/4. Lanjut ke contoh yang kedua, 2/4 ditambah 4/6. Nah, adik-adik perhatikan, soal yang kedua penyebutnya belum sama ya, yang satu 4, yang satu 6. Nah, berarti kita harus samakan dulu penyebutnya. Caranya gimana, Kak? Nah, untuk menyamakan penyebut, kita cari KPK-nya ya. Untuk materi KPK, adik-adik bisa cek video kakak sebelumnya. Nah, kita cari dulu KPK dari 4 dan 6. Pertama kita bagi 2. Masih bisa dibagi 2. Nah, setelah itu kita bagi dengan 3. Nah, penjelasan lengkap tentang KPK, adik-adik bisa cek ya video kakak sebelumnya. Nah, berarti KPK dari 4 dan 6 yaitu 12. Nah, karena KPK-nya sudah ketemu 12, berarti penyebutnya kita tahu menjadi 12. Nah, kemudian setelah penyebutnya sama, tinggal kita cari pembilangnya. Caranya, adik-adik perhatikan ya. Nah, untuk mencari pembilangnya, adik-adik perhatikan ya langkah-langkahnya. Yang pertama, adik-adik bagi dulu, kemudian kita kalikan dengan atasnya. Nah, berarti kita peroleh 12 dibagi 4, kemudian dikali 2. 12 dibagi 4 yaitu 3, kemudian dikali 2, hasilnya yaitu 6. Nah, untuk mencari pembilangnya sebelahnya juga sama ya langkah-langkahnya. Yang pertama kita bagi dulu, kemudian baru kita kalikan. Berarti 12 dibagi 6 yaitu 2, kemudian dikalikan 4. 2 kali 4 hasilnya menjadi 8. Nah, karena penyebutnya sudah sama, berarti tinggal kita hitung. 6 ditambah 8 yaitu 14, sehingga hasilnya menjadi 14/12. Kita sederhanakan ya, karena pembilangnya lebih besar, berarti kita rubah menjadi pecahan campuran. 14/12 dirubah menjadi pecahan campuran, hasilnya 1/2/12. Contoh yang ketiga, 3/5 ditambah 2/4. Penyebutnya belum sama ya, berarti kita cari dulu KPK-nya. Nah, berarti KPK dari 5 dan 4 yaitu 20. Nah, karena KPK-nya sudah ketemu, berarti pembilangnya kita tahu nih. Pembilangnya yaitu 20. Nah, untuk mencari pembilangnya, ingat ya langkah-langkahnya, dibagi dulu baru dikali. Berarti yang pertama, 20 dibagi 5 hasilnya yaitu 4, kemudian dikali 3, sehingga menjadi 12. Nah, yang sebelahnya 20 dibagi 4 yaitu 5 dikali 2 menjadi 10.
Nah, berarti tinggal kita hitung 12 ditambah 10, yaitu 22. Nah, kita sederhanakan ya, karena pembilangnya lebih besar, berarti kita rubah menjadi pecahan campuran. 22 per 20 dirubah menjadi pecahan campuran, hasilnya 12 per 20. Masih bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2. Hasilnya menjadi 1 per 10. Nah, selanjutnya kakak akan jelaskan pengurangan pecahan. Nah, untuk menghitung pengurangan pecahan, langkah-langkah mengerjakannya sama ya seperti penjumlahan pecahan. Kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, 5 per 9 dikurangi 3 per 9. Adik-adik perhatikan, penyebutnya sudah sama ya, berarti tinggal kita hitung pembilangnya. 5 dikurangi 3 yaitu 2, sehingga hasilnya menjadi 2 per 9. Nah, selanjutnya contoh yang kedua, 7 per 5 dikurangi 4 per 3. Penyebutnya belum sama, berarti kita samakan dulu. Cari KPK dari 5 dan 3. Nah, berarti KPK dari 5 dan 3 yaitu 15. Nah, karena KPK-nya sudah ketahuan, berarti penyebutnya juga tahu ya, menjadi 15. Untuk mencari pembilangnya, langkah-langkahnya sama seperti penjumlahan pecahan. Ingat, dibagi dulu baru dikali. 15 dibagi 5. Kemudian kita kalikan. Sehingga diperoleh 15 dibagi 5 kali 7. Hasilnya yaitu 21. Nah, untuk pembilangnya sebelahnya, langkahnya sama. 15 dibagi 3 yaitu 5, kemudian dikali 4, hasilnya 20. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita hitung 21 dikurangi 20 yaitu 1, sehingga hasilnya menjadi 1 per 15. Itu sudah jawaban yang paling sederhana ya, berarti tidak perlu kita sederhanakan lagi. Nah, adik-adik, seperti itu saja penjelasan kakak tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Apabila ada pertanyaan, silakan adik-adik tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.